Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gia Sofrizana dari Prodi Pendidikan Informatika. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul LMS dan Moodle dari mata kuliah e-learning. Pertama, LMS. LMS atau yang disebut dengan Learning Management System merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang mampu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat web-based learning. Sebuah LMS mempunyai fitur-fitur standar pembelajaran elektronik, contohnya seperti manajemen user, manajemen modul pembelajaran, dan manajemen. Dengan menggunakan LMS, dosen atau guru dapat mengelola kelas dan bertukar informasi dengan siswa. Selain itu, akses terhadap materi pembelajaran yang berlangsung dalam kurun waktu yang telah ditentukan juga dapat dilakukan. Kebanyakan LMS yang sekarang lebih berbentuk sebuah aplikasi di internet. Banyak keunggulan di antaranya dapat berjalan di sistem operasi apa saja seperti Linux, Microsoft, dan dapat diakses siapa saja dimanapun dan kapan. Yang kedua, fitur-fitur LMS. Berikut fitur-fitur LMS ya, diantaranya satu, untuk administrasi, yang kedua, penyampaian materi dan kemudahan akses ke sumber referensi, yang ketiga, penilaian, keempat, ujian online dan pengumpulan feedback, dan yang terakhir, untuk komunikasi. Yang ketiga, jenis-jenis LMS. Pertama yaitu Moodle. Moodle adalah sebuah nama untuk program sebuah aplikasi yang dapat mengubah sebuah media pembelajaran dalam bentuk web. Dan Moodle inilah yang termasuk sistem pelajaran di Indonesia, sistem aplikasi pembelajaran di Indonesia. Yang kedua ada Dokeos. Dokeos adalah jenis dari sekian banyak LMS yang berkembang. Dokeos Learning Tools untuk aplikasi berbasis web. Yang ketiga, ada OLAT. OLAT adalah singkatan dari pembelajaran online dan pembelatihan. Ini adalah sebuah aplikasi web yang disebut sistem manajemen pelajaran, yang mendukung setiap jenis pembelajaran online, pengajaran, dan les dengan beberapa pendidikan. Dan yang keempat, ada Tutor. Tutor adalah LMS yang dirancang dengan kemampuan akses cepat dan kemudahan adaptasi. Yang kelima, Sakai. Ini adalah yang terakhir, dipergunakan untuk mendukung pengajaran dan pembelajaran, kolaborasi kelompok, dan kolaborasi riset dan portofolio. Yang keempat, karakteristik LMS. Selanjutnya, 4 karakteristik LMS. LMS memenuhi persyaratan pendidikan, administrasi, dan penyebaran. Untuk pembelajaran perusahaan corporate learning, misalnya, dapat berbagi banyak karakteristik dengan virtual learning environment atau lingkungan belajar virtual yang digunakan oleh institusi pendidikan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu keunggulan dan kelemahan LMS. Yang pertama, keunggulan LMS. Pertama, menetapkan dan merekodkan latihan untuk kaki tangan dengan LMS. Yang kedua, memudahkan pembelajaran platform pembelajaran secara online. Yang ketiga, menggabungkan ke semua maklumat latihan ke dalam suatu sistem. 4. Mengurangkan kos latihan dengan LMS. Yang kelima, meningkatkan pematuhan dengan keperluan kawal setia. Kelemahan LMS berikutnya. 1. Ketergantungan terhadap vendor LMS yang digunakan. 2. Organisasi harus menyesuaikan proses e-learning berdasarkan LMS yang digunakan. Yang ketiga, LMS umumnya hanya menyangkut perencanaan, penyampaian administrasi, dan manajemen kegiatan para pelajar serta proses pembelajaran.